Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Subianto, calon guru penggerak angkatan 5 yang berasal dari SDN Pasongsongan 1, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Pada kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang koneksi antar materi yang telah saya pelajari, itu dari materi 1 dan materi 2, yaitu materi filosofi Ki Hajar Dewantoro, materi nilai dan peran guru penggerak, materi visi guru penggerak, materi budaya positif, dan materi pembelajaran berdiferensiasi ketika dikaitkan dengan materi yang terakhir, yaitu pembelajaran sosial emosional. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pada semua guru di seluruh tanah air, di mana muara akhirnya dapat bermanfaat pada peserta didik kita semua. Saya rasa dulu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengikuti materi ini, saya mempunyai anggapan bahwa pembelajaran sosial emosional itu menggunakan RPP tersendiri, terlepas dari RPP yang digunakan saya sebagai guru kelas. Tapi setelah mengikuti pembelajaran ini, ternyata pembelajaran sosial emosional itu include atau terintegrasi dengan RPP guru kelas. Jadi awalnya saya berpikiran sangat sulit, bahkan rumit, tapi ternyata luar biasa mudahnya, sehingga pembelajaran sosial emosional bisa saya padukan dengan pembelajaran saya sehari-hari di kelas. Dan rencana saya ke depan, maka setiap saya melakukan pembelajaran di kelas, sebelum memulai pelajaran, saya akan menyusun kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas inilah timbul kesadaran sosial emosional siswa untuk sadar diri dalam mendidik rasa disiplin ketika melaksanakan tata tertib sekolah maupun tata tertib kelas. Sedangkan pada rekan-rekan guru saya akan melakukan pengimbasan, saya akan melakukan kolaborasi, di mana muara akhirnya ilmu yang saya dapatkan bisa saya tularkan kepada semua guru di sekolah saya, sehingga semua peserta didik bisa melaksanakan pembelajaran sosial emosional dan semua kelas bisa melakukannya, sehingga outputnya semua siswa merasakan well-being yang sama dengan keberadaan mindfulness yang kita harapkan bersama. Saya rasa sekian dulu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Pengertian pembelajaran kompetensi sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, di mana proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran kompetensi sosial dan emosional: 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi sehingga timbul kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif
atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain sehingga timbul sikap kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Manfaat pembelajaran sosial dan emosional, ada 3 manfaat ketika kita mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional siswa, di mana ketika ini terjadi akan terjadi peningkatan perilaku positif pada siswa. Yang kedua, terciptanya lingkungan belajar yang sportif. Ini akan memberi dampak pada pengurangan perilaku negatif siswa. Yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, di mana ini akan berdampak pada pengurangan tingkat stres siswa dan peningkatan performa akademik siswa. Ketika 5 kompetensi sosial emosional ini sudah tercipta di kelas, maka akan terjadi yang dinamakan well-being atau kesejahteraan psikologis. Apa itu well-being? Well-being adalah sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Jadi, well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif kepada diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka menjadi lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya sendiri. Ketika sudah timbul karakter well-being pada siswa, maka diharapkan pada siswa juga timbul apa yang dinamakan kesadaran penuh atau mindfulness. Ketika seorang siswa sudah menguasai 5 kompetensi sosial dan emosional, maka diharapkan dari 5 kompetensi tersebut timbul basis dalam diri siswa, yaitu kesadaran penuh atau mindfulness. Apakah mindfulness itu? Yaitu kesadaran yang muncul ketika seorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dengan dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Kesadaran penuh tersebut muncul saat seseorang sadar dengan sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian penuh dirinya. Mindfulness juga perubahan fisiologis seperti meluasnya area otak yang terutama berfungsi untuk belajar dan mengingat, berkurangnya stres dan munculnya perasaan tenang dan sikap yang stabil. Kesadaran penuh ini atau mindfulness tidak timbul dengan sendirinya, tapi melalui beberapa rangkaian latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan, di mana fungsi dari latihan berkesadaran penuh tersebut adalah untuk menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Adapun 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional yang akan kita pelajari pada modul kali ini adalah yang pertama, kompetensi kesadaran diri. Yang kedua, kompetensi manajemen diri. Yang ketiga, kompetensi kesadaran sosial. Yang keempat,
kompetensi keterampilan berelasi, dan yang kelima, kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi yang pertama yaitu kesadaran diri. Kompetensi ini adalah kemampuan untuk memahami perasaan, memahami emosi dan nilai-nilai dari diri sendiri, serta bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kompetensi yang kedua yaitu manajemen diri. Kompetensi ini adalah kemampuan untuk mengelola emosi, mengelola pikiran, dan mengelola perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Jadi salah satu contoh dari metode atau kompetensi manajemen diri dengan menggunakan cara atau metode STOP. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Contoh dari kompetensi kesadaran sosial ini misalnya mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih, menunjukkan rasa kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, serta mengidentifikasi ragam norma-norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Kompetensi yang keempat yaitu kompetensi keterampilan berelasi, yaitu sebuah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Contoh dari pengeterapan kompetensi keterampilan berelasi ini misalnya berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi hubungan yang positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, serta mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, serta turut membela hak-hak dari orang lain. Kompetensi yang kelima yaitu kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, berdasarkan kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat serta konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being baik diri sendiri, masyarakat maupun kelompok. Contoh dari kompetensi ini misalnya menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisa informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakan yang telah diambilnya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas, serta mengevaluasi dampak atau pengaruh
dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Baiklah, sekarang marilah kita bahas koneksi antar materi atau keterkaitan materi kompetensi sosial emosional dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara dan materi nilai dan peran guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional, salah satu peran dari guru sebagai pendidik adalah menciptakan well-being, yaitu kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kondisi tersebut menjadikan ekosistem dalam sebuah sekolah dalam kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Dan hal tersebut sangat sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya adalah keterkaitan materi kompetensi sosial emosional dengan materi visi guru penggerak dan materi budaya positif. Salah satu metode yang digunakan dalam mewujudkan visi dari guru penggerak adalah dengan metode inquiry apresiatif. Dengan metode ini diharapkan seorang guru penggerak bisa menyatukan orang dalam proses manajemen dengan berfokus pada kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh semua anggota agar bisa mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Setelah budaya positif tersebut dapat dilakukan di sekolah, maka dapat didorong untuk menerapkan latihan berkesadaran penuh atau mindfulness sambil mengembangkan kompetensi kesadaran, manajemen diri dengan cara mengenal emosi, kemampuan berempati, berelasi, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Semua hal tersebut dapat membantu guru dan murid dalam merespon terhadap kondisinya sendiri. Koneksi berikutnya adalah antara materi kompetensi sosial emosional dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kesadaran sosial emosional dengan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness menggunakan teknik STOP dapat dijadikan sebagai sebuah metode dan sebuah pendekatan yang dapat menciptakan well-being ekosistem. Siswa yang sudah memiliki well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, dan terlibat aktif dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Untuk itu, jika pembelajaran kemampuan sosial emosional dengan pendekatan mindfulness menjadi sebuah budaya positif di sekolah, maka pembelajaran berdiferensiasi akan mudah diterapkan karena anak lebih fokus, semangat, dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan bahagia karena pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan belajar, minat belajar, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan terciptanya profil pelajar Pancasila dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Main jelaga di atas dipan membawa adik ke rumah
bidan. Untuk menjaga generasi ke depan, bekali anak didik dengan teladan. Membawa rebab ke atas taman, burung merak memakan nasi. Untuk menjawab tantangan zaman, guru penggerak sebuah solusi. Terima kasih.